Halo semuanya, di tahun 2022 ada sebuah kompetisi melukis di Colorado, Amerika Serikat yang kemudian pemenangnya sangat kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena pemenangnya ini, Jason Allen, dia mensubmit atau mengumpulkan lukisan yang nggak melanggar peraturan sih, karena memang ini adalah lomba digital painting, lomba melukis dengan digital ya, dengan bantuan komputer. Tapi menariknya adalah sebenarnya yang melukis itu bukan tangan si Jason Allen sendiri, tapi dari sebuah AI bernama Midjourney. Tentu ini membawa kontroversi banget ya, karena kan para seniman tuh jadi kayak merasa dikalahkan gitu. Mereka yang sudah belajar bertahun-tahun, belajar melukis teknik-teknik yang rumit, rupanya dikalahkan oleh seorang yang mungkin bahkan dia nggak punya kemampuan nyeni yang benar gitu, yang punya background seni yang cukup, tapi cukup dengan mengetikkan beberapa kata saja, AI bisa mengubahnya menjadi sebuah lukisan yang masterpiece. Nah, kita akan ngomongin nih soal AI dan bagaimana perannya sampai saat ini bisa menggantikan mungkin banyak tugas-tugas manusia pada umumnya ya. Contohnya aja, kita sekarang punya ChatGPT yang bisa pinter banget, kita mau nanya apa juga dia bisa jawab. Bahkan bisa dibilang banyak ya murid-murid siswa-siswa yang curang, ada pertanyaan buat PR, mereka ketik aja di ChatGPT, keluar jawabannya ya. ChatGPT, tolong dong buatkan esai mengenai pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Thank you. Buat kalian yang nggak punya temen, AI kayak ChatGPT bisa juga buat jadi teman ngobrol. Jadi kesannya tuh kayak sekarang AI itu bikin kita udah nggak mau mikir lagi. Apakah benar begitu? Kenyataannya adalah memang AI sudah banyak menggantikan tugas manusia. Mungkin perkembangannya sebenarnya udah lama, dari tahun 70-an AI itu udah mulai dirancang. Tapi yang mulai kerasa kerennya adalah di tahun-tahun 2020-an. Mulai sejak sekitar tahun 2020, mulai keluar yang namanya ChatGPT, lalu kemudian sekarang banyak banget website, salah satunya Midjourney tadi, yang bisa mengubah apa yang kita ketik menjadi gambar. Oke, nggak cuma lukisan, tapi bahkan gambar-gambar anime, komik, ya, itu bisa diciptakan oleh AI. Bahkan di tahun 2023, tahun lalu ya, seorang pembuat komik di Jepang yang dia menggunakan nama samaran Rootport mengeluarkan sebuah komik bernama Cyber Peach John. Nah, sekali lagi, yang bikin mengasalkannya ada bagi para komikus lain adalah bahwa dia membuat komik ini sepenuhnya dengan AI. Dia tidak pernah sama sekali menggambar komik dengan tangan seumur hidupnya. Tapi dia bisa menerbitkan sebuah komik full, lengkap dengan segala teks dan warnanya dan detailnya, cukup dengan AI. Bayangin, mungkin dulu-dulu kita cuma berpikir bahwa AI itu hanya akan menggantikan hal-hal yang sifatnya yang mengotomatisasi hal-hal yang remeh lah, hal-hal yang biar kita nggak usah terlalu capek lagi secara fisik. Kita mungkin dalam zaman dulu kebayangnya, AI itu nanti akan dipakai di robot, ya kan? Kita nggak usah ngangkat-ngangkat barang lagi. Tapi rupanya AI merambah ke hal yang lebih manusiawi lagi. AI bisa menggantikan seni manusia. Betulkah dia bisa menggantikan seni manusia? Ini faktanya. Ada AI yang bisa dipakai untuk menulis
menulis buku, menulis jurnal, menulis PR ya, esai, menulis laporan, menulis cerita pendek, cerita panjang, ada. Artinya kita tidak perlu berpikir terlalu keras untuk membuat suatu karangan, cukup ketikkan keyword-keywordnya aja, AI yang buat. Ada AI yang membantu membuat gambar, banyak. Cari di internet, Google, search, image generator, banyak banget AI yang bisa buat itu. Sekali lagi, artinya kita bahkan nggak perlu bisa melukis, nggak perlu tahu teknik-teknik melukis, karena yang penting tinggal ketik aja apa yang ada di imajinasi kita, lalu AI yang menggambarkannya buat kita. Ada juga AI yang dipakai untuk membuat video. Video dari awalnya bentuknya rada-rada surrealis, agak aneh, sampai akhirnya AI dioptimalisasikan untuk membuat video yang cukup smooth ya, cukup seamless, sampai tidak terlihat seperti itu adalah asli atau enggak. AI bisa dipakai juga untuk membuat foto realistik. Banyak juga AI yang bisa kayak gitu. Nah, ini bahaya juga ya, karena kita bahkan mungkin di masa depan kalau nggak hati-hati bisa menggunakan foto palsu yang dibuat oleh AI untuk berbuat kriminal, atau bahkan untuk mengkambing hitamkan orang yang nggak bersalah menjadi seakan dia melakukan suatu hal yang jahat. Apakah future of AI alias masa depan AI ini semengerikan itu? Apakah benar orang bisa digantikan oleh mesin, robot, AI? Ini hasil pembicaraan gue, diskusi ya, debat dengan AI, ChatGPT. Bertanya, can AI really think? Bisa nggak sih AI itu berpikir? Apakah dia berpikirnya caranya beda dengan manusia? Panjang banget ya, pokoknya nih dia jelasin bahwa mirip-mirip lah tapi beda. Dia bilang bahwa cara berpikir manusia dipengaruhi oleh kelilingnya, oleh pengalaman masa lalunya. Sedangkan kalau AI tidak dipengaruhi apa-apa. Tapi gue balikin lagi, pokoknya apa yang di-input oleh si pembuatnya kepada dia itu adalah sama aja dengan personal experience dia kan, past experience, pengalaman masa lalu dia, sama aja. Mau dibalas lagi bahwa yang jelas manusia punya consciousness, kesadaran, sedangkan AI tidak punya, dan dia hanya melihat pattern recognition, melihat pola, sedangkan manusia lebih dari itu. Nah, berdasarkan diskusi gue dengan si ChatGPT, kita jadi tahu bahwa sebenarnya tetap manusia dan AI beda. Manusia punya hal-hal yang tidak dimiliki AI, dan hal-hal itu adalah satu, kita punya kreativitas. Otak manusia mampu membuat suatu hal yang baru dari sesuatu yang belum pernah ada. AI, sekeren-kerennya dia bisa bikin komik, dia hanya meniru gaya lukisan komik orang yang udah ada. Kita nggak akan bisa membuat AI membuat satu style menggambar komik yang baru, tidak seperti style baru yang dibuat Fujiko Fujio waktu dia bikin Doraemon, atau komik-komiknya ada Chimitsuru yang notabene gaya style komiknya itu beda ya, style gambar orang itu beda dibandingin komik-komik lain, penulis-penulis komik lain. Kedua, manusia bisa berpikir lebih kompleks.
Dari pembicaraan gue dengan ChatGPT, dia mengakui bahwa ChatGPT bahkan nggak bisa dibandingin dengan seorang anak kecil, nggak. Bahkan dia lebih rendah lagi, mungkin lebih rendah dari mamalia bahkan, karena cara berpikirnya tidak cukup kompleks. Well, ini hati-hati. Kita berikan waktu yang cukup, 50 tahun, 100 tahun, kalau data yang diberikan kepada AI itu cukup banyak, bisa-bisa jangan-jangan suatu saat dia bisa lebih kompleks. At least menyamailah kekompleksan AI itu dengan kekompleksan otak manusia. Tapi bukan berarti kita nggak boleh takut terhadap AI ya. Kenapa harus takut? Well, sampai saat ini AI diciptakan oleh manusia, dan untungnya manusia-manusianya punya guidance yang berhubungan dengan moral dan etika. Jadi contohnya gampang aja, kalau kita ke ChatGPT, dia nggak akan mau berbicara hal-hal yang berhubungan dengan rasisme atau pornografi, karena pembuatnya menginstall moral dan etika tersebut ke dalam programmingnya, ke dalam codingnya. Nah, kapan kita harus takut pada AI? Saat sang pembuat alias manusianya tidak lagi mengikuti moral dan etika. So, penting banget bagi kita semua untuk belajar moral dan etika. Apa itu yang jahat, apa itu yang baik, apa itu yang buruk, apa itu yang boleh dilakukan, itu lebih penting. Karena saat AI menjadi sangat pintar, satu-satunya restriction dia untuk tidak melakukan kejahatan kepada kita adalah bahwa kitanya sendiri harus menginstall hal yang baik di dalam AI tersebut. Ambil contoh tahun 2016. Saat itu ada sebuah AI chatbot yang dirilis di Twitter. Dia namanya adalah Tay. Tay ini bayangannya adalah didesain sebagai sesosok cewek mungkin atau cowok yang gahol gitu, yang gaya, yang dia mengikuti tren, ya, makanya dia ditaruh di Twitter dan dia bisa merespon dengan dan dia bisa posting hal-hal yang berhubungan dengan tren saat ini. Dia bisa tweeting hal-hal yang lagi ngetren. Kemudian juga dia bisa merespon komen orang-orang. Ya. Nah, problemnya adalah di tahun 2016 itu, si T ini hidupnya nggak lama, kayak cuman seminggu kali ya, pas beberapa minggu gitu. Kenapa? Karena si pembuatnya lupa membuat restriction tadi, batasan-batasan buat si T. Dia benar-benar dilepas apa yang di input atau dikatakan oleh orang-orang di internet, dia akan menerimanya mentah-mentah dan dia akan mulai meniru gaya-gaya orang-orang tersebut. Nah, kalau kalian belum tahu ya, internet itu tempat yang cukup berisi orang-orang yang rasis, yang omongannya kotor, itu banyak sekali. Makanya, ini buat orang tua, hati-hati, jangan bolehkan anak internetan tanpa ada pengawasan. Karena ini yang terjadi pada Tay, program chatbot yang dibiarkan surfing di internet, ngobrol dengan orang-orang di internet tanpa ada guidance dari si pembuatnya, alias walau dalam tanda kutip orang tuanya ya. Akhirnya dia mulai melontarkan kata-kata yang rasis, kata-kata yang mendengar omongan kotor keluar. Padahal dia adalah program yang baru hidup selama sekitar semingguan aja. Dia menyerap dari internet udah kayak gitu. Bayangin ya, apalagi kalau anak-anak kita biarkan surfing di internet berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan tanpa pengawasan, kayak apa dia jadi nanti. So, itu salah satu hal yang harus kita waspadai dari AI. Harus ada restriction, harus ada batasan yang kita buat untuk si AI.
perlu diingat juga bahwa sebenarnya AI itu nggak pinter-pinter amat sih. Kalau kita tidak memberikan prompt atau input teks apapun, ya dia tidak akan berpikir apa-apa. Manusia tanpa ada input, dia bisa langsung berpikir. Tanpa ada prompt dari orang lain, kita berpikir langsung. AI butuh kitanya, manusianya, untuk secara kreatif menginput sesuatu. Dan inputan itu semua benar-benar tergantung kita. Seberapa kreatifnya, seberapa sesuainya dengan moral dan etika dan hukum, seberapa besar cakupan yang mau kita buat, seberapa detail hal yang mau kita minta AI untuk buat, itu semua tergantung kita. Gue pernah coba bikin ya short story lah, cerita pendek pakai AI. Rupanya biarpun AI mengurangi tugas gue untuk ngetik atau nulis penjelasan deskripsi yang panjang, tapi gue tetap punya dua tugas. Satu, gue harus masukkan prompt yang sesuai, sedetail mungkin sesuai dengan imajinasi. Kalau tidak, ya AI tidak akan membuatnya sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi satu, kita harus memberikan prompt yang sedetail mungkin. Itu usaha dari kitanya. Nah, usaha dari si AI-nya adalah membuatkan deskripsi yang lebih lengkap. Deskripsi yang sesuai dengan apa yang kita input tadi. Dan kedua, kita juga punya tugas untuk mengkurasinya, alias mengedit ya. Begitu dia selesai menuliskan cerita pendek yang gue pengen buat tadi, gue harus baca ulang. Gue harus detail lagi apakah setiap kalimatnya sesuai dengan bayangan gue. Apakah ada hal-hal yang keluar dari alur ceritanya, apakah ada hal-hal yang nggak penting, atau bahkan apakah kitanya sendiri, guanya sendiri merasa ada pilihan kata yang lebih baik, pilihan frase kalimat yang lebih baik supaya cerita tersebut bisa lebih bagus. Itu tidak bisa digabung. Jadi itu tugas kita. Satu, memberikan input yang cukup. Kedua, mengeditnya dengan benar. Jadi ini penting ya buat kalian-kalian yang suka menggunakan AI buat ngerjain tugas. Satu, berikan prompt yang sesuai. Kedua, setelah selesai jangan copy mentah-mentah. Baca lagi, jadilah seorang editor yang benar. Pastikan isinya sesuai. Nah, sambil menunggu perkembangan AI lebih lanjut, ayo kita gunakan AI dengan sebijak mungkin untuk menghasilkan hal-hal yang hebat bagi kita manusia, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Jadi AI tidak untuk disalahgunakan, tapi untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Selamat belajar.